Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, untuk sekarang ini sudah memasuki musim penghujan. Curah hujan semakin tinggi sehingga biasanya yang tinggal di dekat aliran listrik PLN untuk lampu sering mati. Terutama yang jauh di pelosok, tidak di perkotaan, biasanya sering banget mati untuk lampu PLN-nya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat sistem PLTS yang input pengecasannya bisa dicas menggunakan PLN, juga bisa dengan panel surya. Kemudian untuk pemanfaatannya bisa digunakan untuk menyalakan lampu, bisa juga digunakan untuk backup router ataupun modem, bisa juga digunakan untuk CCTV tanpa harus restart lagi. Jadi tetap berjalan tanpa jeda. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan dan perakitannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, di sini sudah saya siapkan untuk komponen pembuatan sistem PLTS dengan input pengecasan hybrid, bisa dari panel surya, bisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen pertama yang paling penting di sini adalah baterainya, karena fungsi utama ini ada pada baterai untuk membackup semua kebutuhan listrik yang akan dipasang. Kemudian saya di sini sudah menyiapkan sebuah SCC PWM, bisa untuk LiPo 4, bisa untuk aki biasa, bisa juga untuk lithium yang lainnya. Dan ini digunakan untuk pengontrolan sekaligus untuk otomatis tanpa jedanya. Nah, untuk panel suryanya di sini saya menggunakan panel surya 10 WP merek Himawari, jenisnya polikristalin. Ini saya masukkan inputannya ke bagian inputan SCC yang panel surya. Kemudian saya juga menyiapkan, ini adalah adaptor charger khusus untuk pengecasan aki ataupun LiPo 4. Kemudian ini sudah saya siapkan juga colokan ya, ini untuk pengetesan. Ini saya ambil dari listrik di inverter. Kemudian untuk pembuktian di sini saya siapkan lampu DC. Ini lampu DC 5 watt 12 volt merek Mitsuyama. Oke, untuk komponennya hanya ini saja, dan saya rasa sudah saya jelaskan untuk fungsi dan tujuannya. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan, ini ada 2 kabel merah hitam. Tujuannya untuk menyambungkan dari adaptor chargernya ini. Saya nggak mau memotong untuk kabelnya, karena ini saya manfaatkan juga untuk yang lain. Nah, bagi sahabat yang mau nyontoh seperti ini, kabelnya bisa dipotong langsung dan digunakan untuk pengecasan. Dan selanjutnya ini saya mulai pasang-pasang dulu ya. Untuk tahap pertama pemasangannya, ini saya pasang dari baterai dulu ke SCC. Sekaligus saya pasang kabelnya ini di bagian inputan baterai. Jadi ada 2 kabel yang saya pasang di lubang yang sama. Oke sahabat, untuk kabelnya dari baterai dan kedua kabel ini saya tarik-tarik sudah kencang, dan untuk di SCC ini terlihat ya 13,5 volt. Indikator baterainya juga sudah kelihatan, ada tanda panah yang ke arah lampu ataupun load. Coba saya tes ini nyambung apa enggak di bagian dalam. Saya tes pakai lampu dulu. Oke, nyambung ya, udah gitu saja ngetesnya. Nah, selanjutnya saya pasang kabel dari panel suryanya. Ini saya letakkan di atas. Untuk kabel panel surya ini seperti pemasangan panel surya biasanya, dipasang ke bagian
input solar panelnya. Oke, untuk kabel dari panel surya ini sudah tersambung ya. Dan coba saya tes panel suryanya ini. Saya kasih cahaya. Coba saya kasih lampu neon ini ya. Ini saya dekatkan. Nah, bisa sahabat lihat untuk di SCC-nya itu sudah ada tanda indikator panel surya dan juga panah yang kedip-kedip. Itu artinya untuk pemasangan panel surya ini sudah bisa difungsikan. Selanjutnya saya mau pasang kabel dari adaptor chargernya ini. Untuk kabel ini mudah, tinggal dijepitkan saja. Di bagian sini ini terdapat tanda, yang sebelah sini positif, kemudian yang sebelah sini ini negatif. Kalau dipotong juga bakal kelihatan kabelnya yang mana negatif dan positifnya. Ini saya jepitkan yang positif di sebelah sini, yang negatif di sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk kabel dari adaptor charger aki ini saya masukkan ke colokan sini ya. Nah, ini sudah melakukan pengecasan dari PLN ya, ataupun dari listrik 220 volt. Tandanya di sini warna merah, ini artinya sedang melakukan pengecasan. Oke, ini saya kembalikan. Dan yang terakhir, ini saya pasang untuk kabel dari lampu DC ini. Ini sebagai contoh ya, contoh untuk bebannya. Untuk bebannya ini bisa digunakan untuk WiFi ataupun modem router, atau bisa juga digunakan untuk CCTV. Ini jepitannya saya lepas, dan untuk kabelnya ini saya pasang di inputan dari load SCC. Oke, untuk lampunya ini kabelnya sudah terpasang ke bagian load SCC, dan ini saya letakkan di atas SCC saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tombolnya saya nyalakan dan lampunya nyala. Dan untuk rangkaiannya ini secara sederhana sudah selesai. Sahabat bisa contoh mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini gampang banget dan ini sangat sederhana. Alatnya juga nggak banyak namun sangat bermanfaat. Dan rangkaian ini hanya contoh ya, saya dekatkan seperti ini supaya sahabat mudah untuk mengikutinya. Dan jika sahabat ingin membuat hal seperti ini, usahakan lebih aman, lebih safety, pemasangannya lebih rapi, sehingga ketika digunakan dalam jangka panjang ini bisa tetap aman, bisa terhindar dari konslet dan juga kerusakan. Nah, untuk pengetesannya yang pertama ini dari panel surya. Ini saya kasih cahaya lagi ya. Dan untuk cahayanya ini anggap saja dari cahaya matahari yang tiba-tiba ini sudah pagi, dan terlihat untuk indikator panahnya dan gambar panel suryanya ini sedang mengecas ya. Jadi ini contoh saat siang hari sedang melakukan pengecasan ke baterainya. Sekaligus juga untuk menyuplai dari lampu ataupun beban WiFi atau apa. Ini langsung bisa bypass ke lampunya ketika baterainya ini penuh. Dan anggap saja tiba-tiba listrik dari PLN padam. Nah, ini saya matikan nih. Nah, ini mati dan tidak ada pengecasan. Namun karena dari panel surya ini masih melakukan pengecasan, jadi untuk beban itu masih diambil dari panel surya, dan jika kurang diambil dari baterai ini.
Dan ketika ini sudah sore hari, kemudian dari panel surya tidak ada pengecasan. Nah, dari SCC ini sudah tidak ada ya kelihatan. Dan tiba-tiba untuk lampu PLN-nya juga padam. Nah, tidak ada jeda ya. Ini langsung diambil murni dari baterainya. Untuk bebannya, lampu ataupun selain lampu, tidak ada kedip, tidak ada restart, tetap nyala normal saja. Dan dengan rangkaian yang sederhana ini sangat bermanfaat banget karena ada 3 suplai listrik yang saling membantu. Yang pertama dari panel surya, ini sangat bermanfaat ketika siang hari. Dan jika malam hari tiba-tiba listrik dari PLN padam, maka masih ada baterai yang membackup sampai dengan baterai ini habis. Nah, harapannya dengan adanya baterai ini, maka untuk beban-beban yang seperti lampu untuk backup ataupun untuk router atau untuk CCTV ini masih tetap nyala meskipun panel suryanya sudah tidak mengecas karena malam atau tiba-tiba listrik dari PLN padam, maka ini masih tercover sampai dengan baterainya habis atau mungkin belum habis sudah nyala lagi PLN-nya. Jadi untuk bebannya ini masih aman dan berjalan sebagaimana mestinya. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja produk yang ada di dalam video ini, panel surya, baterai, SCC dan sebagainya. Untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.